Kita mau melanjutkan studi kita di 2 Tesalonika. Ada banyak orang yang memprediksikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Salah satunya itu William Miller. Dia memprediksikan Yesus akan datang kembali antara Maret 1843 dan Maret 1844. Jadi dia menarik 100.000 pengikut, terus dia mengajarkan Yesus akan datang dengan sangat segera. Jadi sedemikian sehingga para pengikutnya menjual segala harta benda milik mereka, dan mereka pergi ke pegunungan untuk menantikan akhir dunia ini. Jadi mereka jual semua, nggak bekerja, tunggu di gunung. Namun ketika dunia tidak berakhir sesuai jadwal, Miller menyesuaikan tanggalnya dan menjelaskan kesalahannya dengan membuat model teologi yang diperbaharui yang dikenal dengan The Seventh Day Adventist Movement. Begitu juga dengan yang paling baru, misalnya kita dengar itu Harold Camping. Harold Camping pernah menubuatkan Yesus akan datang kembali tahun 1994. Tidak datang, dikoreksi tahun 2011 bulan Mei. Kemudian ternyata Yesus tidak datang dan akhirnya gerakan atau itu siaran atau organisasi yang dipimpin oleh Harold Camping itu dituduh menjadi seorang atau menjadi badan nabi palsu. Kemudian Harold Camping sendiri mendapat serangan stroke tidak lama setelah Mei 2011, dan sebelum dia meninggal dia sempat mengaku bahwa menerka-nerka kedatangan Yesus kedua kali itu adalah sesuatu perbuatan dosa. Sama seperti yang telah Alkitab katakan, yang Yesus sendiri katakan tidak perlu tahu, bukan bagian kita untuk tahu kapan Yesus datang kembali, melainkan untuk berjaga-jaga. Itu Harold Camping kemudian meninggal 2 tahun setelah stroke-nya. Ini kira-kira satu gambaran yang kita bisa relasikan dengan banyak orang di era jemaat Tesalonika yang mengira bahwa Yesus sudah datang atau hari Tuhan sudah datang, dan mereka bereaksi dengan cara tidak lagi bekerja. Mereka berhenti bekerja dan berhenti menjalankan aktivitas hidup karena mereka mengatakan Yesus akan segera datang, bisa setiap saat. Apakah sikap yang demikian adalah sikap yang benar? Mari kita buka dari 2 Tesalonika 3, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. 2 Tesalonika 3, ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang Tuhan
kehendaki. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk kesempatan pada saat ini kami boleh berkumpul untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berikanlah kami pengertian yang benar, yang sejati, dan berikanlah kami konsentrasi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang tunggal, kami berdoa mengucap syukur dan memohon. Amin. Jadi Paulus menulis surat 2 Tesalonika ini dengan nada yang lebih serius dibandingkan 1 Tesalonika. Di surat 1 Tesalonika, Paulus menulis bahwa hari Tuhan bisa datang setiap saat, dan di surat 2 Tesalonika, Paulus memberitahukan bahwa hari Tuhan belum tiba. Jadi ada 4 topik utama di 1 Tesalonika, yaitu integritas Paulus, penganiayaan yang dialami jemaat Tesalonika, sikap moral yang baik yang mengandung nasihat-nasihat, dan yang keempat itu kedatangan Kristus kembali. Itu 4 topik utama 1 Tesalonika, dan dari 4 topik tersebut kita menemukan kembali 3 di dalam surat 2 Tesalonika, yaitu penganiayaan yang dialami jemaat Tesalonika. Yang kedua, sikap moral yang baik, yaitu mengandung nasihat-nasihat, khususnya dalam hal bekerja. Dan yang ketiga juga tentang kedatangan Kristus kembali. Jadi 3 topik utama yang ada di 2 Tesalonika itu sudah ada di 1 Tesalonika. Dan Paulus menjelaskan dalam perikop ini dari 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 16 ini bahwa kinerja atau performance pekerjaan dengan kemampuan kita yang terbaik adalah bagian penting dari menghidupi iman seseorang. Maksudnya begini, ini kutipan dari G.K. Beale, dia bilang, kesetiaan orang percaya terlihat sebagian besar melalui menjadi pekerja yang setia dan tidak terganggu oleh ajaran palsu atau gaya hidup dunia yang tidak saleh. Sekali lagi, kesetiaan orang percaya terlihat sebagian besar melalui menjadi pekerja yang setia dan tidak terganggu oleh ajaran palsu atau gaya hidup dunia yang tidak saleh. Belasan tahun yang lalu aku membaca satu buku yang penulisnya mengatakan bahwa kita perlu reformasi yang kedua. Reformasi yang kedua yaitu reformasi pekerjaan. Maksudnya adalah setiap orang percaya itu harus sadar bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi kita bukan bekerja untuk uang, bukan bekerja untuk bos, bukan karena kita bosan, melainkan karena kita diciptakan untuk berkarya, bekerja, bersumbangsi karena Allah Sang Pencipta kita juga adalah Allah yang bekerja, bukan yang bermalas-malasan. Richard Davis Phillips menulis bahwa kerja bukanlah suatu hukuman, melainkan suatu hadiah dari Pencipta kita yang dengan jalan demikian kita boleh menyandang citranya dalam melakukan kehendaknya. Kita menyandang citranya di dalam kita melakukan kehendaknya. We bear His image in doing His will. Jadi hari ini kita tiba di dalam bagian Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Itu juga sebenarnya sudah bisa dilihat di surat yang pertama kepada jemaat Tesalonika. Dan setelah meluruskan ajaran ke arah yang benar, Paulus kemudian memberi nasihat-nasihat. Jadi setelah ajarannya diluruskan ke arah yang benar, Paulus masuk kepada nasihat-nasihat. Pertama, ajaran diarahkan dulu, habis itu nasihat sebelum Paulus menutup suratnya, baik 1 Tesalonika maupun 2 Tesalonika. Jadi di antara jemaat Tesalonika pada waktu Paulus menulis surat, ada orang-orang yang memang tidak mau bekerja. Dan mereka memakai kedatangan Yesus kembali hanya sebagai alasan. Kalau di dalam bahasa Jerman itu Ausrede dan bukan Grund. Dalam bahasa Inggris itu excuse dan bukan reason atau bukan cause. Di dalam bahasa Indonesia dua-dua diterjemahkan sebagai alasan, tapi mungkin kita bisa terjemahin dengan alasan gitu ya. Jadi mereka memakai kedatangan Yesus itu hanya sebagai alasan. Itu bukan alasan yang sebenarnya, tapi itu sebagai alasan, sebagai tameng. Dan kenyataan bahwa Yesus akan datang segera itu bukanlah penyebab mereka tidak mau bekerja, karena memang mereka sudah malas bekerja sebelumnya. Namun di lain pihak ada orang-orang yang sebenarnya rajin bekerja
Tetapi karena salah paham atau dipengaruhi oleh ajaran yang salah, mereka menjadi takut berlebihan yang tidak perlu dan mereka tidak lagi bekerja karena mereka menduga Yesus bisa datang setiap saat dan itu akan terjadi dengan sangat segera dari perspektif mereka. Nah, kita lihat apa yang Paulus tulis. Paulus di dalam surat ini telah menekankan penghakiman Allah yang adil. Masih ingat di pasal 1? Jadi ketika sejarah berakhir, di situ penghakiman yang Allah yang adil akan berlangsung, di mana orang-orang jahat itu yang tidak bertobat akan dihukum dan orang-orang percaya yang ditindas akan mengalami kelegaan. Di satu pihak pembalasan yang adil atas dosa, di lain pihak pembebasan, pelepasan, penyelamatan dari penderitaan. Kemudian di pasal 2, Paulus menekankan bahwa hari Tuhan belum tiba. Jadi Tuhan Yesus belum datang kembali dan ada hal-hal yang harus terjadi sebelum hari itu. Dan sekarang di pasal ketiga, Paulus perlu menulis panggilan untuk bekerja sebab memang ada orang-orang yang tidak bekerja. Karena mereka mengira hari Tuhan itu datang sebentar lagi atau sudah datang. Memang kita tidak diberitahukan kapan tepatnya Yesus datang kembali, namun kita dipanggil untuk tetap bekerja, berkarya, setia menjalankan tugas kita. Dan di ayat 6 ini Paulus memberi pesan untuk menjauhkan diri dari orang yang tidak bekerja dan yang tidak hidup menurut ajaran kebenaran. Di ayat 6 ini kata Yunaninya ataktos itu lebih baik diterjemahkan sebagai tidak teratur dan bukan sekedar kemalasan atau kekosongan atau keadaan tidak bekerja. Di 2 Tesalonika ini juga, yaitu yang tadi kita baca di ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi mereka kacau, sukar dikendalikan karena mereka menyibukkan diri dengan aktivitas yang salah. Jadi secara garis besar ini ada 4 hal yang bisa kita pelajari dan kita ingat dari perikop ini. Ada 4 hal, ada 4 poin. Yang pertama, Paulus dan rekan-rekan menjadi teladan di dalam hal bekerja. Yang kedua, Paulus dan rekan-rekan memberi peringatan kepada orang yang tidak mau bekerja. Yang ketiga, Paulus dan rekan-rekan memanggil dalam Tuhan Yesus orang-orang percaya untuk bekerja. Yang keempat, Paulus dan rekan-rekan mendorong orang-orang percaya untuk menegur orang-orang yang tidak mau menerima pesan Paulus, yaitu dengan cara menegur sebagai saudara. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tadi, Paulus dan rekan-rekan menjadi teladan di dalam hal bekerja. Ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi bahkan Paulus sendiri bekerja dan tidak makan roti dengan gratisan. Tetapi mereka, Paulus dan rekan-rekan itu bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Mereka sendiri rajin bekerja, tidak makan gratis, tidak mau menjadi beban bagi yang dilayani, walaupun sebenarnya mereka itu berhak. Ayat yang ke-9 mencatat hal itu. Dan ayat yang ke-10 mencatat poin yang kedua, yaitu Paulus memberi peringatan kepada orang yang tidak mau bekerja. Penekanannya di sini, penekanannya ada di bagian tidak mau bekerja. Tidak mau dalam arti orang yang tidak mau. Jadi ini bukan kecaman terhadap orang-orang sakit atau orang-orang cacat yang tidak bisa bekerja. Ini adalah untuk orang yang tidak mau bekerja. Karena memang ada orang yang sakit atau memang sudah terlalu tua, tidak bisa bekerja atau yang tidak sehat. Melainkan ini adalah suatu kecaman terhadap orang-orang yang sehat dan mampu bekerja tetapi tidak mau. Jadi orang yang semacam demikian, kata Paulus, itu nggak perlu makan. Janganlah dia makan. Kita tidak bisa mengharapkan orang masak buat kita kalau kita tidak bayar apa-apa. Kita jangan berharap orang lain bekerja bagi kita kalau kita tidak berbuat apa-apa bagi orang lain. Misalnya, aku suka main game seharian, tidak bekerja, dan hanya main game. Mana boleh? Hak apa aku boleh mengharapkan Margaret atau Freddy atau Cecia bikin roti boy selalu kasih aku? Nggak ada kan? Itu orang-orang yang main game seharian atau nonton Netflix seharian tanpa bekerja itu tidak punya hak apa-apa. Jadi makanya Paulus bilang orang yang nggak mau bekerja ya jangan makan gitu loh.
Nah, teguran dan kecaman ini itu ditujukan jelas kepada orang yang sehat dan yang mampu. Karena ayat 11 ini mencatat, toh mereka bisa sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, ya kan? Kalau misalnya mereka sakit, kan nggak bisa main game juga karena memang sakit. Jadi dari ayat 11 ini kita juga melihat bahwa ini ada orang-orang yang dalam bentuk jamak. Kalau kita lihat bahasa aslinya atau di dalam terjemahan lain, ini bukan hanya satu atau dua orang, melainkan ada beberapa. Maksudnya lumayan banyak. Jadi bukan cuma satu atau dua orang saja. Nah, poin yang ketiga, Paulus dan rekan-rekan itu memanggil dalam Tuhan Yesus orang-orang percaya untuk bekerja. Jadi orang-orang percaya itu dipanggil untuk bekerja, baik yang tidak mau bekerja maupun yang mau bekerja. Maksudnya di sini yang ayat 12 pertama-tama dia panggil untuk orang yang tidak mau bekerja. Kalau memang betul-betul orang itu orang percaya Yesus, maka dia harusnya dipanggil untuk bekerja. Kalau sebelumnya tidak mau bekerja, ya sekarang mulai bekerja. Dan ayat yang ke-13 memang orang-orang yang sudah bekerja. Maksudnya keep up the good work. Itu tadi siapa Margaret yang bilang ya. Jadi orang-orang yang bilang maksudnya orang-orang yang sudah bekerja itu teruslah bekerja, lanjutkanlah perbuatan baikmu. Mengapa Paulus perlu tulis ini? Karena orang-orang yang rajin bekerja, mereka ini sudah mulai lelah mendukung orang-orang yang malas bekerja. Mereka adalah orang percaya Yesus, mereka mendukung orang-orang lain yang malas bekerja itu. Nah, namun Paulus mengingatkan bahwa ada orang-orang yang memang sungguh-sungguh perlu bantuan mereka. Jadi jangan jadi letih gitu loh. Karena memang ada orang-orang yang sakit, yang udah tua, orang-orang yang atau berhalangan lain tidak bisa bekerja, itu orang-orang yang betul-betul perlu bantuan. Jadi konteks di sini ini mendukung pengertian bahwa ini adalah panggilan untuk tetap membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan dan bukan menghentikan segala kebaikan dan pemberian, walaupun ada orang-orang yang tidak mau bekerja, walaupun ada orang-orang yang menyalahgunakan kemurahan atau kebaikan hati mereka. Makanya di sini ditulis tetap tenang melakukan pekerjaan ini, maksudnya bukan hanya panggilan untuk bekerja, tetapi juga cara bagaimana bekerja. Cara bagaimana bekerja itu ya dengan tenang, tetap tenang, dengan tenang melakukan pekerjaannya. Jadi orang yang bekerja keras itu biasanya tidak punya waktu untuk membuat masalah bagi orang-orang lain. Namun orang-orang yang tidak bekerja atau orang-orang yang hidupnya tidak jelas tanpa aturan, mereka menghabiskan waktu untuk mengganggu dan membuat masalah bagi orang lain. Kan ini nyata sekali kan, apalagi kita hidup di zaman sosial media. Orang-orang yang tulis banyak-banyak komentar, yang kasih jempol sana sini, yang komentar sana sini, kritik sana sini di sosial media, di Facebook, di Instagram, Twitter, itu berarti di dalam dunia nyata mereka itu nggak ngapa-ngapain. Betul nggak? Contoh yang tadi roti boy. Orang yang benar-benar bikin roti boy, itu dia perlu waktu bangun pagi, bikin ini, bikin itu, belanja ini itu. Berapa banyak waktu yang dia ada tersisa untuk lagi mengikuti semua itu debat di sosial media. Makanya aku sangat sedih dan juga kecewa kalau dengar ada pendeta-pendeta yang sangat aktif di dunia sosial yang ngepost sana sini untuk memberikan kritik yang terlalu banyak, dan akhirnya ketika jemaat sendiri mau konseling bilang, oh sorry aku nggak ada waktu. Malu loh. Di sini dijelaskan bilang bahwa kita jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna dan yang tidak tertib hidupnya. Jadi orang-orang yang bekerja keras, sekali lagi, itu biasanya tidak punya waktu untuk bikin masalah, buat ribut. Jadi orang-orang yang biasa buat keributan itu orang-orang yang memang tidak ada kerjaan yang jelas gitu loh. Nah, sekarang poin yang keempat, ini Paulus dan rekan-rekan itu mendorong orang-orang percaya untuk menegur orang-orang yang tidak mau menerima pesan Paulus. Jadi ayat 14 sampai 15, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jadi bagi orang-orang yang malas, yang tidak mau menaati firman Tuhan, itu harus dilaksanakan disiplin gereja. Disiplin gereja mempunyai maksud supaya orang yang bersangkutan itu bertobat, bukan untuk menghancurkan dia. Jadi gereja itu perlu menjalankan ekskomunikasi jika ada anggota jemaat yang menolak untuk bertobat.
Sekali lagi, gereja Tuhan yang sejati itu perlu menjalankan ekskomunikasi atau disiplin gereja jika ada anggota jemaat yang menolak untuk bertobat. Dia nggak mau bertobat. Jadi bukan masalah kita perfect, tetapi kita bertobat itu hari demi hari. Tapi kalau ada orang yang menolak untuk mau bertobat, nah itulah yang perlu diekskomunikasikan. Mengapa begitu? Karena kalau orang-orang yang di gereja dibiarkan tidak bekerja, mereka hanya membebani orang-orang yang rajin bekerja. Bukan saja demikian, ini Tuhan sendiri, Yesus sendiri bekerja. Allah sendiri bekerja berkarya. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi 6 hari penciptaan, setelah 6 hari penciptaan, hari ke-7 sampai sekarang, itu kerjaan Tuhan Allah itu adalah menopang, memelihara, dan melindungi ciptaannya. Itu adalah suatu karya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan itu juga bukan duduk tenang-tenang saja, tapi seperti yang Yesus sendiri bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Segala pekerjaan Allah. Salah satu alasan yang dipakai orang malas adalah demikian. Ini mungkin kita sering dengar, tapi kita coba buka Matius 6. Orang-orang yang memang malas bekerja, mereka pandai ya, cari ayat Alkitab, mencomot, terus dia bilang, bukankah di pasal 6 ayat 25 di Matius pasal 6 di sini bilang, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wow. Ini ayat sering dipakai oleh orang-orang yang malas, bilang, wah, kalau gitu untuk apa aku khawatir apa yang aku makan, aku minum kan? Aku percaya Tuhan pasti siapkan roti boy tiap pagi di depan pintu, karena burung-burung di udara saja dipelihara. Apakah betul demikian? Apakah betul demikian? Yesus sama sekali itu bukan mengajarkan kemalasan. Alkitab secara keseluruhan itu mengajar kita untuk rajin bekerja dan berdoa. Lawan dari khawatir itu adalah berdoa atau doa. Maksudnya orang biasa kalau tidak berdoa dia pasti khawatir. Karena kekhawatiran itu maksudnya kekhawatiran itu sendiri sebenarnya tidak menambah durasi hidup kita di bumi. Nah, di sini ditulis nyawa adalah lebih penting dari makanan dan pakaian dan harta duniawi. Yesus itu sedang mengajarkan pemeliharaan Allah. Jadi Allah yang berdaulat adalah Allah yang memelihara. Jadi kalau kita perhatikan dengan seksama, Yesus di khotbah di bukit ini, di pasal 6 Matius ini Yesus ini sedang mengajarkan kita untuk menghindari dua sikap yang ekstrim. Ekstrim yang pertama, satu sisi, itu di bagian sebelumnya, itu kita jangan terlalu banyak mengumpulkan harta di bumi. Ini di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 19 dan seterusnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Maksudnya ini adalah satu ekstrem di mana orang bekerja berlebih terlalu banyak mengumpulkan harta di bumi. Dan kemudian dari ayat 25 dan seterusnya, ini sisi lain bahwa kita itu jangan terlalu khawatir. Jadi yang tadi jangan terlalu banyak bekerja untuk mengumpulkan harta. Yang 25 dan berikutnya itu jangan terlalu khawatir. Harus seimbang. Kita harus bekerja dan kita juga harus maksudnya memperhatikan. Maksudnya kita harus ada perasaan untuk memikirkan bagaimana kita hidup, makan dan minum. Tetapi maksudnya jangan khawatir yang berlebihan. Jadi kalau kita lihat ini adalah satu bagian yang seimbang. Yesus
sangat bijaksana yang paling tinggi, dan ini adalah satu keadaan yang seimbang. Jadi kita tidak boleh comot-comot Alkitab, dan kita harus dengan seimbang menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi seimbang dalam arti tidak berlebihan, tidak terlalu khawatir, dan juga seimbang dilakukan. Maksudnya kita nggak bisa bilang, kalau gitu aku nggak ngapa-ngapain aja ya. Jadi aku nggak khawatir, tapi aku juga tidak kerja berlebihan kan. Jadi yang nggak kerja apa-apa itu juga bukan seimbang. Jadi tugas manusia itu berbeda-beda. Tugas manusia berbeda. Jadi kita tidak perlu iri hati kalau ada orang lain yang jadi bos, tapi kita tetap jadi kayak aku misalnya jadi insinyur gitu. Itu nggak perlu iri. Nah, kita dengar apa yang Yesus katakan. Pesan Yesus mengenai kedatangannya kembali. Kita baca di Markus 13. Di Markus 13. Jadi dia bicara keruntuhan Bait Allah di Yerusalem, dan kemudian di ayat 33 dan 37 itu adalah nasihat supaya berjaga-jaga, yaitu berkenaan dengan kedatangannya yang kedua kali. Yesus tidak memberitahukan kapan Yesus akan datang kedua kali, tetapi kita dipanggil untuk berjaga-jaga. Ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Jadi panggilannya adalah berjaga-jaga. Dan yang mau kita garis bawahi di sini di ayat 34, menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya. Jadi setiap orang punya tugasnya masing-masing yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kalau kita ingat yang Paulus bilang, itu Paulus di 1 Korintus pasal 12. Di situ Paulus bicara soal tubuh. Kita buka lagi 1 Korintus pasal 12. Di 1 Korintus pasal 12, ini Paulus sedang bicara ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Setiap orang ada tugasnya masing-masing, ada karunia masing-masing, tapi semuanya itu diberikan untuk kepentingan bersama. Ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Anggota beda-beda. Nah, kita kalau menjadi kaki, kita nggak boleh. Di ayat 15, andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah adalah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Kan? Kalau misalnya seluruhnya adalah kaki, itu bukan tubuh. Nah, ayat 20, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Kalau Petrus itu memakai bangunan. Jadi Paulus memakai analogi tubuh, kita adalah anggota berbeda, satu tubuh. Tetapi Petrus memakai analogi bangunan. Coba kita lihat di 1 Petrus. Di 1 Petrus yang pasal yang kedua. Itu Yesus Kristus adalah batu penjuru. Dan kemudian di ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Jadi Paulus memakai analogi tubuh, Petrus memakai analogi bangunan. Kita adalah batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi apa tujuan tertinggi manusia? Apakah tujuan utama hidup manusia? Tujuan tertinggi manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya.
Jadi tujuan utama manusia itu bukan untuk bermain game atau duduk berjam-jam di depan komputer atau di depan TV 85 inci atau tablet atau smartphone atau untuk berdiri atau jongkok untuk main permainan online, bukan. Tetapi tujuan utama manusia itu adalah memuliakan Tuhan dan menikmatinya. Jadi tujuan kita tuh bukan beli barang-barang mahal atau menjadi terkenal di media sosial. Ini aku sendiri gitu ya, maksudnya dulu waktu aku masih remaja itu aku suka majalah otomotif kan, aku lupa judulnya, tapi dulu ada kan majalah otomotif yang ada gambar-gambar mobil-mobil yang bagus-bagus dan keren, menarik. Jadi aku bisa lihat itu banyak gambar berwarna dari mobil bagus yang modern. Terus aku suka banget dengan mobil. Tapi ya anugerah Tuhan, sekarang aku bisa melihat, karena anugerah Tuhan boleh melihat bahwa tuh mobil itu seharusnya tidak menjadi tujuan hidup sama sekali. Jadi mobil itu adalah sarana untuk mencapai tujuan, sarana transportasi. Mobil itu bukan tujuan, tetapi dia justru alat gitu kan. Jadi kita tidak seharusnya mendedikasikan hidup kita untuk sebuah mobil. Jadi setiap orang mempunyai tugas. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi kalau misalnya aku masak untuk Margaret, terus Margaret produksi mobil untuk Cia, dan Cia itu nyetir mobil supaya Freddy bisa mengangkut makanan dan kemudian makanannya bisa dibeli oleh Gosal. Itulah seharusnya demikian. Jadi maksudnya kita itu ada fungsi masing-masing. Kalau satu tidak menjalankan fungsinya, maka tidak ada yang bisa makan, tidak ada yang bisa transport dari satu tempat ke tempat lain. Itu maksudnya kalau kita harus berkontribusi. Kita harus bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalankan tanggung jawab kita. Jadi kita nggak boleh bilang, oh Yesus adalah juru selamat, habis itu nggak ngapa-ngapain. Bukan, tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, itu kita berbuah. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita mempunyai tanggung jawab, kita punya tugas, kita melakukan pekerjaan kita bagi kemuliaan Allah. Seperti yang dicatat di Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itulah pekerjaan berkenan, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bertanggung jawab, itu adalah berkenan kepada Tuhan. Dan kita punya tanggung jawab masing-masing. Tidak perlu iri orang lain. Jadi hari ini sebagai ringkasan 4 poin yang kita pelajari. Yang pertama tadi, Paulus menjadi teladan di dalam hal bekerja. Jadi walaupun Paulus berhak menerima upah untuk pekerjaan pemberitaan Injil yang dia lakukan, dia memilih untuk tidak menerima. Jadi supaya motivasinya tidak dijadikan bahan perdebatan dan dia tidak menjadi beban bagi jemaat lokal. Yang kedua, itu tadi Paulus memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau bekerja. Sekali lagi, setiap orang punya bagian masing-masing. Kalau misalnya ada orang yang dipercayakan mendidik anak atau menjaga anak, membesarkan anak di rumah atau menjadi ibu rumah tangga, itu adalah satu pekerjaan yang mulia, bertanggung jawab juga di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak perlu mengatakan bahwa ada pekerjaan tertentu lebih tinggi dari pekerjaan yang lain. Maksudnya di dalam konteks dunia. Tapi kita tahu memang Tuhan sendiri mengatakan orang-orang yang menjadi hambanya, maksudnya menjadi hamba Tuhan full time, itu harus kita hormati. Tentu saja yang menjalankan pekerjaan dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, Paulus memanggil orang-orang dalam Tuhan Yesus untuk bekerja. Jadi kita melakukan pekerjaan kita demi kemuliaan Tuhan. Yang keempat tadi, Paulus mendorong orang-orang percaya untuk menegur orang-orang yang tidak mau menerima pesan Paulus. Ini tadi yang di ayat 6.
Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Di ayat 14 dan 15 juga diulangi. Jadi memang betul kita jangan anggap mereka sebagai musuh, kita tegur sebagai saudara, tetapi juga betul bahwa kita dipanggil untuk menjauhkan diri dari mereka yang menolak ajaran Alkitab. Tandailah mereka, janganlah bergaul dengan mereka supaya mereka sadar dan bertobat. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 7 sampai 12, habis itu kita tutup renungan ini. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang dan untuk bekerja supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di luar dan supaya kita juga tidak bergantung pada mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata jam kerajaan surga, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami mohon Engkau memberikan kami kekuatan, juga kesempatan, kemampuan, dan kemauan untuk betul-betul bekerja, bukan karena terpaksa, bukan karena kami mau menumpuk harta di bumi, tetapi karena kami mau memuliakan Engkau. Kami mau memakai talenta, segala kepercayaan, kemampuan yang Engkau berikan, percayakan kepada kami supaya kami boleh melakukannya demi kemuliaan Engkau. Tolonglah kami, berikan kami kemampuan ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang tunggal, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin.